Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah ismiyah diawali oleh dhamir munfasil atau kata ganti nama orang. Jika pada pembahasan sebelumnya kita bahas tentang jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola 1, yakni dhamir plus isim, kali ini kita bahas tentang jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola kedua, yakni dhamir bertemu dengan fi'il atau dhamir plus fi'il atau kata kerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, huwa jalasa. Huwa jalasa. Dia, satu laki-laki, telah duduk. Huwa sebagai mubtada'nya atau subjeknya dan jalasa sebagai khobarnya, yakni menerangkan mubtada. Jadi dia, satu laki-laki, telah duduk. Telah duduk ini menerangkan dia, satu laki-laki. Selanjutnya, rumus jumlah ismiyah ada 3 macam, atau ada 3 pola. Yang pertama adalah isim plus isim, dan yang kedua isim plus fi'il, dan yang ketiga isim plus harf, yakni harful jar atau dzaraf makan. Kemudian lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6. Yang pertama adalah dhamir munfasil atau kata ganti nama orang. Yang kedua adalah isim isyarah atau kata penunjuk. Kemudian yang ketiga adalah isim alam, yakni nama benda tertentu. Kemudian yang keempat, al-mu'arraf bi'al atau isim yang diberi alif lam di awalnya. Kemudian kelima adalah isim mausul. Isim mausul. Dan yang ketujuh adalah ma'udhifa ila ahadil mu'arraf. Jadi isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat yang telah kita sebutkan di atas tadi. Sekarang kita review tentang dhamir munfasil. Masih ingat lagunya ya, dari huwa sampai nahnu. Jadi yang termasuk dalam dhamir munfasil, yakni kata ganti nama orang, ada 14 dari huwa sampai nahnu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Supaya lancar bisa kalian coba berulang-ulang. Selanjutnya kita review tentang perubahan fi'il madhi berdasarkan dhamirnya. Jadi kita review perubahan kata kerja lampau atau fi'il madhi berdasarkan dhamirnya. Bagaimana perubahannya jika dhamirnya huwa, jika dhamirnya huma, hum, dan seterusnya. Masih ingatlah perubahan fi'il madhi lagunya dari perubahan dari nasoro sampai nasorna. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama perubahan fi'il madhi berdasarkan dhamirnya. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasorna. Supaya lancar tentang lagunya bisa kalian coba berulang-ulang. Jadi untuk memperkuat hafalan kita dan ingatan kita tentang perubahan fi'il madhi berdasarkan dhamirnya. Jadi kalau dhamirnya huwa, maka fi'ilnya nasoro. Jika huma, nasoro. Jika hum, banyak laki-laki, nasoru. Jika hiya, dia satu perempuan, nasorot. Jika huma, 2 perempuan, nasorota. Jika hunna, banyak perempuan, nasorna. Dan seterusnya sampai nahnu, nasorna.
Nah, sekarang fi'ilnya dari kata nasara kita ganti dengan jalasa. Mari kita nyanyikan perubahannya bersama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Oke, masih ingat ya bagaimana perubahan fi'il madhi berdasarkan dhamirnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni tentang jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola kedua, yakni isim dhamir bertemu dengan fi'il. Nah, fi'il yang kita pakai kali ini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh kalimatnya yang pertama adalah huwa jalasa. Huwa jalasa, dia satu laki-laki telah duduk. Huwa sebagai mubtada'nya dan jalasa sebagai khobarnya, menerangkan mubtada'nya atau menerangkan huwa. Dia satu laki-laki telah duduk. Jadi kalau pola 1 itu adalah dhamir bertemu dengan isim, misalnya huwa alimun. Tapi kalau pola 2 dhamir bertemu dengan fi'il, ya, misalnya huwa jalasa. Ya, boleh diganti huwa dhahaba, huwa raja'a, huwa dakhala, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana jika dikembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan? Contohnya huwa jalasa fil masjidi. Dia satu laki-laki telah duduk di dalam masjid. Ini adalah contoh pengembangan kalimat dari jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola 2. Jadi ditambah keterangan fil masjidi. Huwa jalasa fil masjidi, ya. Jadi fil masjid ini adalah masuk ke dalam khobar, ya. Jadi tambahan keterangan dari jalasa. Kemudian bagaimana jika ditambah dengan keterangan sifat, ya. Contohnya huwa jalasa fil masjidi al-kabiri. Dia telah duduk di dalam masjid yang besar, ya. Jadi ini contoh pengembangan kalimat dengan tambahan keterangan sifat. Ya, al-kabir ini adalah sifat dari masjid atau keterangan sifat dari masjid. Fil masjidi al-kabiri. Dia satu laki-laki telah duduk di dalam masjid yang besar. Nah, sekarang contoh kedua adalah hiya jalasat. Hiya jalasat, dia satu perempuan telah duduk. Kalau tadi laki-lakinya huwa jalasa, maka perempuannya hiya jalasat. Ya, dia satu perempuan telah duduk. Jika ditambah keterangan hiya jalasat fil masjidi, dia satu perempuan telah duduk di dalam masjid. Jadi hiya sebagai mubtada, jalasat fil masjidi sebagai khobar atau menerangkan hiya. Jika ada tambahan sifat, misalnya hiya jalasat fil masjidi al-kabiri, dia satu perempuan telah duduk di dalam masjid yang besar. Ingat ya, sifat dalam bahasa Arab harus disamakan dengan yang disifati. Jadi semua yang disifati itu disamakan. Oke ya. Jadi misalnya yang disifati pakai alif lam, maka sifatnya juga pakai alif lam, ya. Jika yang disifati mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar. Jadi intinya sifat mengikuti apa yang disifati dari segala hal. Bisa dipahami ya, contoh dari jumlah ismiyah pola kedua, ya, menggunakan fi'il madhi. Selanjutnya kita masuk ke contoh sederhana rumusan jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola kedua, ya. Misalnya dari kata huwa jalasa yang tadi. Jadi huwa jalasa. Nah, dikembangkan kalimatnya dengan tambahan keterangan, ya, misalnya huwa jalasa fil masjidi al-kabiri. Dia satu laki-laki telah duduk di dalam masjid yang besar. Jika dhamirnya diganti huma, maka kalimatnya menjadi huma jalasa fil masjidi al-kabiri. Jadi
karena dhamirnya huma, maka fi'il madinya berubah menjadi jalasa. Huma jalasa fil masjidi al-kabiri. Jika dhamirnya diganti hum, banyak laki-laki, maka kalimatnya menjadi hum jalasu fil masjidi al-kabiri. Jika dhamirnya hiya jalasat fil masjidi al-kabiri. Jika huma untuk perempuan, maka menjadi huma jalasata fil masjidi al-kabiri. Jika dhamirnya hunna, maka menjadi jalasna fil masjidi al-kabiri. Bisa dipahami ya bagaimana perubahan fi'ilnya berdasarkan dhamirnya. Sekarang kita lanjutkan dengan dhamir mukhatab, yakni kamu. Contoh kalimatnya, anta jalasta fil masjidi al-kabiri. Dhamirnya anta, maka fi'ilnya menjadi jalasta. Anta jalasta fil masjidi al-kabiri. Kamu, satu laki-laki, telah duduk di dalam masjid yang besar. Jika dhamirnya diganti antuma, kamu dua laki-laki, maka kalimatnya antuma jalastuma fil masjidi al-kabiri. Jika dhamirnya antum jalastum fil masjidi al-kabiri. Jika dhamirnya anti, maka kalimatnya anti jalasti fil masjidi al-kabiri. Jika antuma menjadi antuma jalastuma fil masjidi al-kabiri. Jika antunna, kalimatnya menjadi antunna jalastunna fil masjidi al-kabiri. Nah, sekarang jika dhamirnya diganti dengan saya, ana ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Ana jalastu fil masjidi al-kabiri. Kalau perempuannya sama, ana jalastu fil masjidi al-kabiri. Jadi untuk saya, laki-laki dan perempuan sama. Sekarang jika menggunakan nahnu ini bisa digunakan untuk dua orang atau banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki perempuan baik dua maupun banyak sama. Contohnya untuk dua orang, nahnu jalasna fil masjidi al-kabiri. Jika banyak laki-laki pun sama, nahnu jalasna fil masjidi al-kabiri. Jika dua perempuan maupun banyak perempuan sama, nahnu jalasna fil masjidi al-kabiri. Bisa dipahami ya bagaimana perubahan kalimatnya serta pengembangan kalimatnya. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya supaya lebih memahami bagaimana perubahan kalimat jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola kedua menggunakan fi'il madhi. Ya, contohnya kalau tadi yang pertama huwa jalasa, sekarang kita ganti dengan huwa dhahaba. Dia, satu laki-laki, telah pergi. Huwa dhahaba, dia telah pergi. Jika dikembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan, maka kalimatnya menjadi sebagai berikut contohnya. Huwa dhahaba ilal madrasati al-masyhurati. Dia, satu laki-laki, telah pergi ke sekolah yang terkenal. Huwa sebagai mubtada, dhahaba ilal madrasati al-masyhurati sebagai khobar, yakni menerangkan huwa. Nah, ilal madrasati al-masyhurati ini adalah keterangan tambahan. Nah, sekarang bagaimana jika dhamirnya diganti huma, kalimatnya menjadi huma dhahaba ilal madrasati al-masyhurati. Jika diganti hum dhahabu ilal madrasati al-masyhurati. Jika diganti hiya menjadi hiya dhahabat ilal madrasati al-masyhurati. Jika diganti huma dhahabtuma, huma dhahabata ilal madrasati al-masyhurati. Jika diganti hunna dhahabna ilal madrasati al-masyhurati. Sekarang jika dhamirnya diganti dengan dhamir mukhatab, yakni kamu, kalimatnya misalnya dhamirnya anta, kalimatnya menjadi
anta dhahabta ilal madrasati al-masyhurati. Fi'ilnya menjadi dhahabta karena dhamirnya anta dhahabta ilal madrasati al-masyhurati. Jika dhamirnya antuma menjadi antuma dhahabtuma ilal madrasati al-masyhurati. Jika dhamirnya antum dhahabtum ilal madrasati al-masyhurati. Jika dhamirnya anti dhahabti ilal madrasati al-masyhurati. Jika antuma dhahabtuma ilal madrasati al-masyhurati. Jika antunna dhahabtunna ilal madrasati al-masyhurati. Nah, sekarang jika dhamirnya adalah ana dan nahnu. Ana dan nahnu ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya dhamir ana dhahabtu ilal madrasati al-masyhurati. Ana maka fi'ilnya dhahabtu, laki-laki maupun perempuan. Ya. Sekarang jika nahnu dhahabna ilal madrasati al-masyhurati. Fi'ilnya menjadi dhahabna. Jadi dhahabannya berubah menjadi dhahabna. Nah, nahnu ini laki-laki dan perempuan sama ya, baik jumlahnya 2 maupun banyak. Sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana contoh-contoh kalimat jumlah ismiyah ya diawali dhamir munfasil pola kedua. Ya, kita gunakan fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, sekarang bagaimana gambaran umum secara utuh? Kalau tadi kita contohkan terpotong atau terputus-putus, hari ini kita berikan contoh secara utuh. Ya. Misalnya contoh sederhananya dari huwa jalasa, tidak ada tambahan keterangan sifat atau keterangan yang lain. Jadi huwa jalasa, maka kalimatnya jika huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna. Bisa dipahami ya perubahan fi'il berdasarkan dhamirnya. Kalau ditambahkan keterangan bisa tinggal menambahkan keterangan. Misalnya huwa jalasa fil masjidi al-kabiri. Dia satu laki-laki telah duduk di masjid yang besar. Jadi keterangannya boleh ditambahkan secara langsung ya. Sama dari huwa sampai nahnu. Nah, keterangannya bebas tergantung kita mau menambahkan keterangan apa. Nah, sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Soal pertama, dia satu laki-laki telah masuk. Kedua, kamu satu perempuan telah pulang. 3, dia 2 laki-laki telah berdiri. 4, saya satu perempuan telah keluar. 5, mereka banyak laki-laki telah tersenyum. Silakan terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas berikutnya sama seperti yang pertama tadi, ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi kali ini kita berikan tambahan keterangan. Soal pertama, dia satu laki-laki telah masuk ke kelas yang bersih. Kedua, kamu satu perempuan telah pulang dari sekolah yang jauh. Ketiga, dia 2 laki-laki telah berdiri di lapangan yang luas. Keempat, saya satu perempuan telah keluar dari masjid yang besar. Kelima, mereka banyak laki-laki telah tersenyum di dalam kelas yang indah. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman.
Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, dia satu laki-laki telah sujud. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, huwa sajada, ba, huwa raka'a, jim, huwa dhahaba, dal, hiya dakhala. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, dia satu perempuan telah tidur di atas lantai yang bersih. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, huwa qama 'alal bilati an-nadhifi, ba, hiya namat 'alal bilati an-nadhifi, jim, huma raka'a 'alal bilati an-nadhifi, dal, hunna jalasna 'alal bilati an-nadhifi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, antuma jalastuma 'alal kursiyyi. Mubtada dari kalimat berikut adalah alif, antuma, ba, jalastuma, jim, ala, dal, al-kursiyyi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, hiya raja'at minal madrasati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, dia satu laki-laki telah pulang dari masjid. Ba, dia satu perempuan telah pulang dari sekolah. Jim, kamu satu laki-laki telah pergi ke masjid. Dal, saya satu perempuan telah pergi ke sekolah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola kedua? Alif, huwa muslimun, ba, huwa tajirun, jim, huwa dakhala, dal, huwa muhandisun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola 2? Alif, hiya muslimatun, ba, hiya dhahabat, jim, hiya jamilatun, dal, hiya mudarrisatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, kamu satu laki-laki telah pergi ke pasar yang besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, anta dhahabta ila suqi al-kabiri, ba, antuma dhahabtuma ila suqi al-ba'idi, jim, anti dhahabti ila suqi an-nadhifi, dal, antum dhahabtum ila suqi al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, huwa kharaja minal baiti. Jika dhamir munfasil huwa diganti dengan anti, maka kalimatnya menjadi alif, anti kharaja minal baiti, ba, anti kharaja minal baiti, jim, anti kharajti minal baiti, dal, anti kharajtuma minal baiti. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, saya satu perempuan telah sholat di masjid. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, ana shallaitu fil masjidi, ba, antum shallaitum fil masjidi, jim, anti shallaiti fil masjidi, dal, nahnu shallaina fil masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, huwa qama fil maidani al-wasi'i. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, dia satu laki-laki telah duduk di lapangan yang besar. Ba, dia satu perempuan telah berdiri di lapangan yang luas. Jim, dia satu laki-laki telah tersenyum di lapangan yang besar. Dal, dia satu laki-laki telah berlari di lapangan yang luas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.